Halo, selamat datang di video tutorial penelusuran informasi menggunakan portal jurnal Scopus. Melalui video ini, kamu akan belajar bagaimana cara melakukan penelusuran informasi guna memenuhi kebutuhan informasi secara efektif dan efisien menggunakan berbagai search tips dan juga menjelaskan apa saja fitur-fitur yang ada pada Scopus, serta bagaimana sih cara menggunakannya secara maksimal. Video ini terdiri atas beberapa bagian, so pastikan kamu tidak melewatkan keseluruhan bagian dari video ini. Pada bagian pertama ini, aku bakal jelasin apa sih portal jurnal Scopus itu. Sebagai mahasiswa, pernah nggak sih kalian bingung mau cari informasi buat referensi ngerjain tugas atau sekedar belajar buat nambah pemahaman tentang materi? Terus nyoba buat cari di internet tapi sumbernya nggak kredibel. Nah, sekalinya udah nemuin portal jurnal yang terpercaya, bingung mau pakai yang mana. Pas banget nih kalian nonton ini, soalnya aku bakal bahas salah satu portal jurnal yang terpercaya buat cari informasi kayak artikel ilmiah dan juga publikasi ilmiah lainnya lewat portal jurnal yang namanya Scopus. Kalian pasti penasaran, apa sih Scopus itu? Nah, Scopus itu adalah portal yang berbasis data abstrak dan sitasi yang diluncurkan oleh penerbit akademis Elsevier di tahun 2004. Scopus sendiri dikenal sebagai platform untuk mencari jurnal ilmiah, proceeding konferensi, dan juga buku-buku. Sumber-sumber yang terindeks di Scopus berasal dari berbagai penerbit di seluruh dunia, sehingga dianggap sebagai sumber informasi penelitian yang luas dan juga terpercaya. Lalu, apa saja sih keunggulan yang dimiliki Scopus? Yang pertama, mengindeks jurnal dari berbagai disiplin ilmu. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang lengkap tentang artikel, termasuk abstrak, referensi, dan juga kutipan. Yang ketiga, menyediakan metrik untuk menilai dampak jurnal. Yang keempat, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengatur artikel penelitian. Namun, perlu dicatat bahwasannya Scopus merupakan layanan yang berbayar, sehingga biasanya akses penuh ke Scopus biasanya hanya tersedia melalui langganan institusi seperti perpustakaan universitas. Nah, sekarang pasti kalian jadi penasaran kan sama fitur-fitur apa yang ada di Scopus? Yuk, langsung aja kita cari tahu fitur-fitur apa aja yang tersedia di Scopus. Yang pertama, ada Basic Search. Jadi, ini merupakan tampilan Basic Search pada website Scopus, di mana untuk melakukan pencarian informasi menggunakan metode Basic Search, Scopus menyediakan berbagai fitur pencarian, seperti pencarian melalui dokumen, author, researcher, discovery, dan juga organization. Dan apabila teman-teman menggunakan fitur dokumen, teman-teman dapat memilih berbagai subjek pencarian mulai dari abstrak, judul, ISN, dan juga bahasa. Lalu apabila teman-teman menggunakan fitur author, teman-teman dapat langsung mengetikkan atau memasukkan nama dari author atau penulis yang terdiri dari nama belakang terlebih dahulu. Kemudian teman-teman memasukkan nama awal penulis, lalu diklik search. Lalu apabila teman-teman mencari menggunakan fitur researcher discovery, maka teman-teman dapat bisa langsung memasukkan keyword atau kata kunci atau juga query yang paling populer dan relevan dari informasi yang sedang dibutuhkan. Nah, di sini juga ada tampilan mengenai popular search, di mana di sini ada keyword mengenai COVID-19, public health, social psychology, artificial intelligence, dan juga popular search lainnya. Nah, yang terakhir, apabila teman-teman mencari menggunakan fitur organization, teman-teman bisa langsung mengetikkan organisasinya pada kolom yang telah disediakan. Lalu yang kedua ada Advanced Search. Lalu terdapat fitur Advanced Search yang merupakan penggunaan Boolean Logic dalam penelusuran di search box. Pada Scopus sendiri tentunya terdapat fitur Advanced Search. Di sini pada halaman Scopus, di sini tertulisnya Advanced Document Search. Nah, teman-teman bisa mengklik Advanced Document Search pada display utama lalu dapat langsung menggunakan fitur ini. Namun pada Scopus sendiri tampilan Advanced Document Search ini tetap sama.
Tetapi teman-teman untuk menggunakan advanced search-nya, teman-teman dapat menambahkan add search field di sini. Misalkan kita masukkan kata kunci literasi. Lalu teman-teman dapat menambahkan add search field di sini dengan memilih opsi and, or, atau and not. Namun di sini saya akan menggunakan and. Lalu saya akan menambahkan di sini keyword information. Dan saya akan menambahkan add search field lagi di sini, masih menggunakan boolean logic dengan pilihan and. Lalu saya akan memasukkan keyword student. Lalu teman-teman dapat mengklik search untuk menggunakan fitur advanced search ini. Yang ketiga ada browse. Lalu ada fitur browse. Fitur browse sendiri merupakan fitur yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan juga mengeksplorasi dokumen yang ada di Scopus. Fitur ini terdapat pada display utama. Nah, pada laman Scopus sendiri, fitur browse ini merupakan fitur yang sama seperti fitur basic search. Yang keempat ada autocomplete. Yang kelima ada best first. Nah, di sini saya akan mulai mengetikkan contoh keywordnya. Di sini saya akan memasukkan keyword information literasi. Apabila saya klik search, maka pada fitur best first ini membantu mencari informasi untuk menilai hasil temuan informasinya apakah cocok atau tidak. Di mana fitur ini menyediakan 3 hasil temuan teratas yang menurut sistem sesuai dengan query yang dimasukkan. Di sini karena saya memasukkan keyword information dan information literasi, maka hasil pencarian 3 teratas saya merupakan hasil yang paling relevan yang sesuai dengan kata kuncinya. Hal ini dapat membantu dalam aktivitas temu kembali informasi untuk mengatasi jumlah recall yang terlalu banyak. Yang keenam ada federated search. Terdapat fitur federated search, di mana pada Scopus terdapat fitur federated search yang merupakan penelusuran informasi dari berbagai database. Nah, di sini saya telah menemukan salah satu artikel yang berjudul Community Knowledge and the Role of Libraries and Librarians in the Current Digital Age. Nah, di sini saya ingin melihat teksnya secara keseluruhan. Lalu kita akan diarahkan ke publisher, di mana di sini ada pilihan view at publisher. Lalu apabila saya klik, maka halaman akan berpindah ke website emerald.com yang dimana merupakan publisher asli dari artikel tersebut. Nah, di sini teman-teman juga langsung dapat melihat PDF-nya dan juga dapat mendownload PDF-nya. Yang ketujuh ada face navigation. Lalu masuk ke fitur face navigation. Nah, pada Scopus ini merupakan tampilan di sebelah kiri ini merupakan tampilan dari face navigation, di mana face navigation merupakan salah satu fasilitas desain penyajian yang dapat memudahkan pengguna untuk memperbaiki result agar sesuai dengan kebutuhan informasinya tanpa harus mengulang di search box untuk reformulasi kata kunci atau query. Nah, di sini kita dapat mengubah, misalkan teman-teman ingin hasil artikelnya itu keluar dari tahun 2018 hingga 2024, maka teman-teman dapat mengklik memasukkan tahunnya, lalu teman-teman juga dapat milih subjek area yang mau teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman ingin hasilnya itu berupa social science, maka
maka teman-teman dapat mengklik social science, atau teman-teman juga apabila ingin hasilnya yang keluar itu art and humanities, teman-teman juga dapat mengklik yang art and humanities. Selain itu, teman-teman juga dapat memilih dokumen type yang teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman hanya ingin hasil yang keluar itu berupa conference paper, maka teman-teman dapat mengklik conference paper. Dan juga apabila teman-teman ingin memilih dokumen type yang lain, teman-teman juga dapat bisa mengklik dokumen type yang teman-teman inginkan. Nah, di sini juga terdapat pemilihan bahasa yang teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman ingin artikelnya berbahasa Inggris, maka teman-teman dapat mengklik bahasa Inggris. Lalu keywordnya juga teman-teman dapat memilih, di mana di sini ada banyak keywordnya. Apabila teman-teman ingin keyword yang keluar berupa artikel, maka teman-teman bisa mengklik yang artikel. Selain itu, ada fitur pilihan yang lainnya seperti country, search type, lalu ada search title, kemudian ada author name, publication stage, affiliation. Di sini affiliation itu merupakan artikel itu bekerja sama dengan universitas mana biasanya. Nah, lalu funding sponsor. Nah, biasanya artikel terbitan itu punya sponsornya sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat dan memilih artikel tersebut ingin berasal dari funding sponsor yang mana. Nah, selain itu terdapat juga open access, di mana di sini terdapat pilihan green, gold, bronze, dan hybrid gold. Nah, setelah teman-teman memilih, teman-teman dapat mengklik yang ini. Lalu teman-teman dapat mengklik yang search kembali. Nah, terlihat di sini bahwasannya hasil dokumen yang di-recall lebih sedikit dibandingkan yang tadi, karena yang tadi itu berjumlah 60.000 dan di sini berjumlah 20.394 dokumen. Yang ke-8 ada pagination, dan lalu selanjutnya ada fitur pagination yang merupakan teknik penomoran halaman yang digunakan untuk membagi data dalam jumlah besar atau banyak. Nah, di sini teman-teman bisa milih nih halaman berapa yang ingin teman-teman pilih. Di sini ada halaman 1, 2, 3, 4, 5, hingga 200 halaman. Nah, teman-teman juga selain dapat memilih angkanya, teman-teman juga dapat memilih halaman next untuk memindahkan halamannya. Nah, selain halaman next juga ada halaman previous, di mana teman-teman dapat kembali ke halaman yang sebelumnya. Yang 9 ada actionable result. Lalu masuk ke actionable result. Actionable result sendiri merupakan tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan ketika hasil penelusuran sudah berhasil ditemukan. Pada Scopus, teman-teman dapat mendownload file, mencetak, dan menambahkan ke daftar yang disukai. Nah, di sini saya akan mencontohkan apabila teman-teman sudah mendapatkan file yang hasil yang teman-teman inginkan, maka teman-teman dapat melihat show abstract di sini, atau teman-teman juga dapat mengklik judulnya. Maka kemudian akan diarahkan ke halaman berikutnya, di mana teman-teman dapat mendownload artikel tersebut, melakukan print artikel tersebut, terus juga dapat menyimpan dalam bentuk PDF, dan teman-teman juga dapat menyukai agar dapat dimasukkan ke list untuk artikel tersebut. Nah, teman-teman juga bisa melakukan citasi di bagian sini. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai basic fitur dan cara dasar menggunakan desain pencarian apa saja yang ada di website Scopus, maka sekarang kita akan langsung mulai melakukan proses pencarian kebutuhan informasi yang kita inginkan, serta bagaimana sih cara kita merumuskan query dan juga memformulasikan query pada search box. Yuk, simak videonya sampai akhir.
Nah, proses yang pertama yaitu proses merangkai kata kunci atau query. Jadi di sini aku butuh informasi tentang peran perpustakaan, pustakawan juga yang dalam membantu siswa untuk tahu dalam pembuatan research. Nah, lalu langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi dan juga mengembangkan istilah sesuai dengan kebutuhan informasi. Kata kunci yang pertama yang akan aku gunakan di sini adalah perpustakaan. Lalu kata kunci kedua ada mahasiswa, dan kata kunci tambahan yang akan aku gunakan yaitu peran. Lalu setelah di breakdown kata kunci utama dan kata kunci tambahan, maka kata kunci kebutuhan informasi yang aku butuhkan yaitu peran perpustakaan dalam upaya mendukung mahasiswa dan penelitian akademis, atau apabila dalam bahasa Inggris itu akan menjadi the role of libraries in supporting student and scientific and academic research. Nah, dari topik tersebut, kita dapat menentukan query apa saja sih yang mungkin sesuai dengan topik dan sesuai dengan mesin pencarian. Di sini, aku udah merumuskan beberapa query yang sekiranya sesuai dengan topik dan dapat dilakukan pencariannya di mesin pencarian pada website Scopus nanti. Kata kunciku di sini terdiri dari alternatif pertama dengan query pertama itu adalah library, lalu selanjutnya ada alternatif keduanya librarian, untuk query keduanya aku. Di alternatif pertamanya ada kata kunci student, lalu selanjutnya ada college student. Untuk query ketiga dengan alternatif pertama itu aku punya scientific information, lalu di alternatif keduanya aku punya kata kunci academic research. Nah, setelah berhasil merumuskan query berdasarkan kebutuhan informasi, selanjutnya kita akan masuk ke step memformulasikan query-nya. Nah, tipsnya di sini adalah menggunakan kata kunci yang dapat menggunakan sinonim, antonim, atau thesaurus. Nah, di sini aku akan coba menggunakan basic search terlebih dahulu. Namun di sini aku akan menggunakan kata kunci library service for college student. Lalu aku akan quick search. Nah, namun kata kunci yang aku gunakan saat ini aku rasa masih terlalu luas. Jadi, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan hasil yang lebih kecil daripada ini? Mungkin aku akan menambahkan kata kunci academic research for college student. Di sini dapat dilihat bahwasannya dokumen yang di-recall lebih sedikit daripada yang tadi. Hasilnya di sini ada sekitar 249 dokumen yang terpanggil. Nah, jadi aku akan memberikan sedikit tips di sini. Tipsnya ialah gunakan kata kunci yang lebih spesifik untuk mendapatkan hasil pencarian yang lebih akurat. Namun, perlu teman-teman ingat bahwasannya semakin spesifik query yang digunakan juga dapat tidak memunculkan hasil pencarian tertentu. Karena bisa jadi pemilihan kata yang digunakan dalam query jarang digunakan atau belum ada yang melakukan penelitian di tempat yang sesuai dengan query yang spesifik tersebut. Lalu, di sini saya sudah memformulasikan query-query yang ada. Bisa dilihat teman-teman kalau bahwasannya aku menambahkan query library, academic research, librarian, student, dan scientific information. Dan tidak lupa juga aku memanfaatkan boolean logic, di mana di sini aku menambahkan fitur pilihan n pada boolean logicnya. Lalu penggunaan di sini sendiri digunakan untuk menambahkan bidang bahasan informasi yang akan dicari oleh Scopus. Nah, mari kita coba cari dari query tersebut. Nah, bahwasannya di sini diperoleh informasi sebanyak 2 dokumen yang ter-recall.
Berdasarkan artikel-artikel yang telah diperoleh, kita dapat menggunakan fitur Refine Search pada Scopus untuk dapat menyaring lagi informasi yang kita peroleh. Nah, di sini kita akan coba membatasi hasil penelusuran artikel yang diterbitkan pada kurun waktu 2014 hingga 2023. Lalu kita klik search lagi. Di sini dapat dilihat bahwa dokumen yang telah kita temukan itu semakin spesifik ya teman-teman, dimana ada satu dokumen yang tercall. Nah, selain menggunakan pembatasan tahun, teman-teman, Scopus juga menyediakan beberapa kategori seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu meliputi jenis subjek, jenis dokumen, bahasa, negara, tipe sumbernya, nama pengarang, lalu ada tahapan publikasi atau pihak yang bekerja sama, dan sponsor pendanaan, serta ketersediaan akses dan dokumen tersebut untuk publik. Nah, setelah ditemukan artikel atau dokumen yang relevan, maka kita dapat menggunakan file tersebut dengan menggunakan fitur-fitur seperti show abstract dari artikel tersebut bila terdapat. Nah, selanjutnya kita dapat mengklik pada bagian judul, maka akan memunculkan deskripsi artikel atau dokumen. Serta dapat memunculkan juga rekomendasi artikel terkait yang sesuai dengan pembahasan dari dokumen yang ada. Nah, fitur-fitur selanjutnya yaitu terdapat fitur download yang memungkinkan kita untuk mendownload file tersebut secara full jika tersedia atau open access, dan fitur print yang memungkinkan pengguna untuk mencetak file artikel. Lalu ada save to PDF yang memungkinkan pengguna menyimpan file artikel dalam format PDF. Lalu juga ada fitur add to list di mana pengguna dapat menambahkan artikel tersebut ke dalam list pribadi. Nah, pada bagian ekspor, kita dapat mengekspor artikel yang kita pilih ke dalam berbagai format. Serta terdapat juga reference manager yang memungkinkan kita membuat citasi secara otomatis, teman-teman, menggunakan extension atau aplikasi pihak ketiga, di mana teman-teman bisa menggunakan Zotero ataupun Mendeley. Jadi portal Scopus ini juga sangat direkomendasikan bagi kalian yang membutuhkan informasi. Karena selain pada artikel, portal ini juga sudah terindeks secara internasional, dan juga artikel yang ada juga sangat banyak dan beragam jenisnya. Artikel-artikel jurnal yang ada di Scopus ini bisa dibilang adalah salah satu artikel terbaik yang bisa kita gunakan khususnya seputar ilmu perpustakaan dan juga ilmu informasi. Nah, mungkin sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Semoga teman-teman dapat menambah wawasan dari menonton video ini terkait mengenai cara penelusuran informasi menggunakan portal jurnal Scopus yang melalui website Undip atau proxy Undip. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Dadah, terima kasih.